Jadi kita nggak perlu berhenti. Gue sebel banget. Dan yang lebih uniknya lagi, kalau kita nggak nyuci mobil kita kotor, itu kena denda sampai 3.000 dirham. Perbatasan Dubai, Ras Al Khaimah, terus Sharjah, itu bebas. Segala sesuatu sudah pakai kamera dengan sensitivitas amat tinggi. Dendanya overspeed itu bisa sampai 2,5 jutaan. Aku hari ini mau vaksin kedua, ngelanjutin vaksin pertama kemarin. Ini harus tetap masih pakai masker. Mudah-mudahan nggak ada side effect-nya. Kemarin sih vaksin pertama, alhamdulillah nggak ada side effect. Aku cuma ngerasa capek aja. Cuma pengen tidur terus. Nah ini katanya vaksin kedua bakal ngilu-ngilu gitu di lengan. Ya mudah-mudahan nggak sih. Tapi suamiku waktu vaksin kedua dia ngilu-ngilu sama berasa ngantuk terus. Dan mudah-mudahan nggak antri. Ini di tempat sama kemarin di drive-thru. Oke, kita pergi dulu ya. Oh ya guys, di sini tuh ada yang namanya DAP. Jadi DAP itu adalah toll gate di sini gitu. Kayak sistemnya kayak e-toll, tapi kita langsung lewat aja, nggak perlu berhenti gitu, nggak perlu tap kartu. Nah nanti aku akan tunjukin ke kalian DAP itu seperti apa. Jadi kita lewat dengan kecepatan 120 km atau berapapun itu masih bisa didetek. Kita nggak perlu memperlambat kendaraan kita. Itu lebih praktis sih dibanding pakai e-toll. Kayaknya di Indonesia udah mulai mau diberlakukan juga sistem itu, tapi aku juga nggak tahu apa udah jalan atau belum. Gimana teman-teman? Apakah udah mulai ada atau masih pakai e-toll? Komen di bawah ya guys. Nah, ini di depan kita guys, ini toll gate-nya. Bisa dilihat ya, tuh. Bacanya toll gate DAP. Mendeteksi plat nomor yang lewat di situ dengan kamera super sensitif. Jadi kita nggak perlu berhenti, kecepatan tinggi juga dia bisa detect. Untuk sistem pembayarannya dia prepaid atau bayar duluan, ada di aplikasi DAP di DARB. Dia dari Transport Abu Dhabi sini. Nah untuk top up-nya kita top up biasa seperti ngisi dana gitu ke situ. Dia sekali lewat itu kena 4 dirham. 4 dirham itu 16 ribuan. Ya, waktunya kalau pagi dari jam 7 sampai jam 9 pagi, sore itu dari jam 5 sampai jam 7. Itu kita bakal kena 4 dirham kalau lewat situ. Iya, seperti itu guys. Untuk dananya gitu ya, kalau habis dia akan ada grace period. Jadi kita akan kena denda kalau ngelewatin grace period gitu. Misal kita lupa top up gitu ya. Itu grace period itu adalah masa tunggu gitu sampai kita ngisi lagi gitu, ngisi dananya lagi. Ya kalau bisa jangan sampai habis isinya. Jadi kita harus top up gitu. Jadi di sini apa-apa memang gitu guys. Kita harus disiplin karena akan kena fine kalau kita melanggar. Tapi so far aku suka sih, jadi kita hidup teratur dan apa-apa udah systemized. Nah ini alhamdulillah jalanan lancar. Semoga sebentar lagi kalau lihat di GPS sih sekitar 7 menitan sampai sekitar 6 km. Di sini itu macet, kalaupun macet atau apa itu cepet guys. Jadi nggak kayak di Indonesia karena jalannya juga banyak, ada sampai 5 jalur. Kalau di GPS bilangnya 30 menit, paling aktualnya cuma 15 menitan. Nggak pernah ceritanya tuh lebih lama dari GPS, kecuali ada accident atau apa. Kalau nggak pakai seat belt guys, itu kena 400 dirham denda atau sekitar 1,6 juta. Jadi di sini tuh benar-benar hampir nggak ada polisi yang ngecek di jalan. Segala sesuatu sudah pakai kamera dengan sensitivitas amat tinggi gitu. Dan di sini juga ada speed radar untuk yang overspeed.
lebih dari 30 km atau lebih dari 40 km tuh fine-nya beda-beda atau dendanya beda-beda. Sekarang ada yang baru lagi, even lebih 1 km per jam udah kena fine. Iya, dendanya overspeed itu bisa sampai 2,5 jutaan gitu kalau dirupiahin. 700 dirham, tapi itu beda-beda ya overspeednya. Jadi overspeed lebih dari 30 km, overspeed lebih dari 40 km, itu dendanya akan beda-beda gitu. Dan untuk melanggar traffic light, kalau ada mobil gitu ngelewatin traffic light tanpa peduli ada traffic light, itu dendanya juga lumayan mahal. Itu kalau nggak salah 1.000 dirham atau sekitar 4 jutaan. Di sini apa-apa kalau kita ngelanggar peraturan tuh benar-benar kita bakal habis duit. Nah, suamiku nih udah kena fine itu 1.000 dirham dalam setahun. Tolong dijelaskan, Pak. Ya kan mau sedekah ceritanya. Nyebelin banget, guys. Jadi cuma gara-gara dia cepet-cepet mau ke kantornya, terus padahal ngelebihin speednya tuh cuma lebih 10 km per jam. Itu lumayan, guys, kena dendanya tuh 300 dirham atau sekitar 1,2 juta, ya kan? Enak banget lagi, santai banget ngomongnya. Aku sebel banget. Terus dia dengan alasan, dengan dalih gitu, katanya temennya lebih parah lagi dendanya. Jadi yang tinggal di Abu Dhabi sini itu kayaknya hampir banyak gitu ya, mostly hampir pasti kena denda. Semua temanku sudah pernah kena fine di sini, nggak ada yang nggak pernah. Tuh, gitu. Jadi di sini biarpun udah sehati-hati apapun, pasti ada aja at some point kita ngelanggar. Gitulah, guys. Dan yang lebih uniknya lagi, kalau kita nggak nyuci mobil kita kotor, itu kena denda sampai 3.000 dirham. Atau 3.000 itu 12 juta ya? 3.000 dirham itu sekitar 12 juta. Jadi kalau mobil kita berdebu parah, itu kita kena denda serius sampai 12 juta. Jadi di sini mobil harus selalu kinclong, guys. Ya gitulah Abu Dhabi. Akhirnya kita sampai, guys. Lihat dong antriannya. Sini. Guys, aku lagi happy banget gara-gara suamiku ini. Aku dikasih duluan dong. Jadi tadi ada penjaganya gitu. Terus dia nanyain apakah Anda second dose? Soalnya di sini udah nggak diterima lagi ternyata yang first dose. Dan alhamdulillah dia jadi sadar aku cewek. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya sama suamiku, kalau di sini cewek tuh suka dikasih priority untuk duluan dibanding cowok-cowok. Nah, tadi kita tuh hampir ngelewatin sekitar 30 sampai 40 mobil di depan kita. Cuma karena aku wanita. Jadi seperti yang kita bilang, di sini wanita diutamakan banget, dihormatin banget. Nah, ini gara-gara suamiku. Padahal suamiku nggak minta apa-apa, guys, cuma karena ditanyain first dose atau second dose gitu ya, terus dia ngeliat aku wanita jadi didahuluin. Aduh. Jadi aku udah dimaafin ya yang ditilang ya? Enggak juga sih. Oh enggak? Kita bakal bikin perhitungan abis ini. Gimana, guys? Kalau suami yang ngabisin duit karena ditilang mobilnya. Apapun itu aku seneng banget. Udah vaksin kedua, jadi utangku udah lunas. Karena aku ditanyain terus sama suami kapan vaksin, sebenarnya aku males. Tapi daripada nanti nggak bisa ngurus apa-apa, di sini ribet kalau nggak vaksin. Dan UAE adalah peringkat pertama negara yang sudah vaksin terbanyak, maksudnya penduduknya. Sekarang jadi peringkat pertama, padahal tadinya peringkat kedua. Karena di sini udah lebih hampir 70% yang udah divaksin. Aku bisa kemana-mana sekarang, bisa ke Dubai, bisa ke Indonesia juga. Harus PCR dulu. Harus PCR dulu, tapi jadi abis vaksin itu, kenapa aku pakai masker ya? Udah kebiasaan pakai masker, jadi ini. Jadi abis
vaksin itu nanti akan ada update status di Al Husn App seperti yang aku bilang sebelumnya. Nah, Al Husn App itu akan menjelaskan bahwa kita sudah divaksin 2 kali. Aku sudah dapat status untuk first dose, tapi untuk second dose itu biasanya nunggu 28 hari baru ada status di Al Husn App itu, Al Husn aplikasi dari Play Store. Nah, jika udah ada status I atau E, itu berarti kita bebas ngelewatin perbatasan Dubai, Ras Al Khaimah, terus Sharjah gitu. Itu bebas. Kita nggak perlu PCR test, tapi untuk ke Indonesia tetap harus PCR test. Gitu guys. Tapi untuk mempertahankan status I-nya itu atau E, kita harus PCR seminggu sekali. Jadi hitung-hitung sama aja ya, harus PCR juga. Dan aku nih belum pernah PCR dong guys seumur hidupku. Suamiku tanya udah berapa kali PCR-nya. Udah dapat payung cantik, piring cantik. Serius sayang udah berapa kali? Gak tahu, udah nggak kehitung, banyak banget. Soalnya suamiku kan kerja di sini guys, jadi harus PCR gitu berkali-kali. Udah harus PCR seminggu sekali lah. Dan itu kan udah lama banget ya, pandemi tuh mulai dari kapan? Kalau aku kan nggak bekerja, jadi aku nggak butuh PCR. Tapi kalau nanti aku mau jalan-jalan, kayaknya butuh PCR itu. Gitulah. Ini kita mau makan dulu, karena lapar. Udah bukan bulan puasa juga. Waktu first dose, kita masih di bulan Ramadan. Nah, ini kita mau cari makanan. Habis itu ada yang mau main skuter. Ini orangnya. Ya udah, nanti aku temenin karena aku udah ditemenin vaksin. Udah gitu aja. Kita mau makan dulu, panas soalnya dan lapar. Dah, sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment.